Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat bersama keluarga. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu lingkungan sahabat kita, tema 8, subtema 1, kelas 5, semester 2 bersama Marianto SPD. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan Pak Guru tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Sebelum pelajaran Pak Guru mulai, jangan lupa like dan subscribe pada video ini. Terima kasih. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris, pertanian dalam arti luas antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Umumnya usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik, itu penanaman dengan media air, atau vertikultural secara bercocok tanam dengan menempatkan media tanah dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternak antara lain sapi, kambing, domba, babi, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang dimanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. 1. Jenis usaha agraris, contohnya lah pertanian, persawahan, perkebunan, perhutanan. 2. Jenis usaha perikan, contohnya ikan lele, ikan tongkol, ikan mujair, dan lain sebagainya. 3. Jenis usaha peternakan, misalnya peternak besar yaitu sapi, kuda, dan lain sebagainya. Peternak kecil, domba, kambing, dan lain sebagainya. Peternak unggas, misalnya ayam, itik, dan lain sebagainya. 4. Usaha pertambangan, misalnya batu bara, besi, batu kapur, dan lain sebagainya. Bacalah dengan saksama bacaan di atas dengan judul Jenis Usaha Masyarakat Indonesia. Amati gambar berikut ini tentang industri besar dan industri kecil. Contoh perdagangan, misalnya di pasar, di warung, dan di swalayan. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen, meskipun tidak menghasilkan barang, seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerja yang menjual jasa antara guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Berikut inilah salah satu contoh jenis jasa. 1. Tukang salon. 2. Dokter memeriksa pasien. 3. Tukang jahit. 4.
guru mengajar. Ayo mencoba. Setelah kamu membaca teks tentang jenis usaha masyarakat Indonesia, carilah pengertian dan ciri-ciri usaha tersebut. Usaha masyarakat Indonesia. 1. Perindustrian. 2. Perdagangan. 3. Jasa. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam materi berikut ini. Selamat belajar, semoga sukses. Amin.